Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubaraka. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillahil mab'uts rahmatan lil alamin arsalahu basyiran wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati jami'a. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Ini ada dua orang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian juga Abu Hurairah. Makanya disebut radhiyallahu anhuma. Meskipun kalau disebut radhiyallahu anhum benar juga. Mengapa? Karena Abu Sa'id ini sebetulnya ayahnya juga seorang muslim, seorang sahabat. Yani Malik bin Sinan itu juga seorang muslim, ayah beliau. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, beliau bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin." Tidaklah menimpa seorang muslim apa saja, ya, min nasabin ini bertingkat-tingkat, ya, dari kelelahan, ya, wala wasabin tidak pula kesedihan, ya. Atau bisa juga bermakna al-wasab itu sakit, al-marad, ya, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Nawawi di bawah, al-wasabu al-marad, sakit, ya. Wala hammin, tidak pula sikap gundah gulana, ya. Wala hazanin, kesedihan, atau sebagian ulama membedakan kalau hamin itu kesedihan untuk perkara yang masa depan, ya. Jadi sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Alan di sini, di bi annal awwala lil mustaqbal, ini hamin itu untuk kesedihan di masa depan, wasani lil madhi, sementara yang kedua yakni hazan itu kesedihan di masa lampau. Wala azan, tidak pula sakit, ya. Wala ghammin, atau tidak pula berbagai ujian yang berat yang lainnya. Hatta syaukah, ya, sampai duri sekalipun. Syaukah ini bisa dibaca dengan dhammah, hatta syaukah itu bisa juga dibaca dengan kasrah, ya, hatta syaukah. Karena hatta itu bisa berfungsi juga sebagai huruf jar, ya, atau sebagai atof, ya. Jadi ada yang membacanya dengan hatta syaukati, ada juga hatta syaukatu. Sampai duri sekalipun, ya, yushakuha, yang menusuknya, duri, ya, duri kecil yang menusuk dia. Illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah menutupi dengannya, ya, dengan berbagai musibah tadi. Entah itu nasab, wasab, ham, hazan, aza, gham, itu ada banyak tadi, ya. Sampai duri yang kecil sekalipun, itu semua menjadi wasilah Allah menutupi, ya, dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya. Jadi apa saja, ya, tidak ada satupun musibah, tidak ada satupun ujian yang menimpa kita kecuali itu akan menjadi wasilah Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Karena itu sebetulnya kalau mendapat ujian, ya, di satu sisi seorang mukmin itu bersabar, tapi sebetulnya di sisi lain dia juga bersyukur. Karena sabar dan syukur itu sebagaimana sudah pernah kita bahas di beberapa hadis yang lalu, itu dua sikap mukmin yang menjadi rahasia kebahagiaan dia. Tidak ada satupun ujian yang akan menyulitkan dia kalau dia punya sikap sabar dan syukur. Dia bersabar atas musibah, dia bersyukur atas limpahan nikmat Allah Ta'ala. Hatta kena musibah dia juga bersabar. Dia bersabar sekaligus juga bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena sebetulnya di balik musibah itu ada fadilah yang luar biasa. Ya, di antara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa kaffarallahu biha khotaya. Kecuali, ya, tidaklah ditimpa musibah tadi kecuali Allah menutupi melalui musibah itu dosa-dosa.
Ini ketika dia menyikapinya dengan kesabaran. Ya. Makanya Ibnu Alan mengatakan wa annahu yanbaghi lil insani alla yajma'a ala nafsihi baina dhararain 'azimain. Tidak patut bagi manusia itu menghimpun tidak patut dia menghimpun. Jadi sepatutnya manusia itu tidak menghimpun atas dirinya dua doror yang besar. Apa dua doror yang besar itu? Al-azal hasil, sakit yang terjadi atau musibah yang menimpa dia, itu kan ada ketika kita ditimpa berbagai macam tadi, misalnya duri, itu kan ada rasa sakit. Kalau dia tidak sabar, maka dia menghimpun dua doror. Apa itu? Al-azal hasil, rasa sakit yang terjadi, wa tafwitu sawabihi, dan juga dia luput dari pahala. Sudahlah dia sakit, tidak nyaman, nggak dapat pula fadilahnya. Ini rugi betul orang seperti ini. Nah, mestinya apa? Mestinya dia sikapi itu dengan kesabaran, sehingga meskipun dia terkena berbagai macam musibah tadi, itu berbuah pahala, berbuah keutamaan. Nah, ini menjadi kebahagiaan sesungguhnya bagi seorang mukmin. Ya. Nah, ikhwahillah rahmatullahi alaikum. Ya. Karena yang orang yang terkena musibah yang hakiki itu, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, al-musabu man harumas thawab. Orang yang terkena musibah yang hakiki, yang sebenarnya itu adalah mereka yang terhalang dari mendapatkan pahala. Jadi kalau ada orang terkena musibah, lalu dia bersabar, itu dia dapat fadilah, keutamaan yang luar biasa. Yang justru musibah itu menjadi wasilah kebaikan bagi dia. Itu sebetulnya ya bukan orang yang musab, ya bukan orang yang celaka, yang kena musibah yang hakiki. Orang yang terkena musibah yang hakiki itu adalah yang terkena musibah nggak dapat pula pahalanya. Ya. Dia sudah kena sakit, tidak dapat fadilah tadi, rugi. Ya.